Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur 1 minggu Tuhan pelihara kita dengan berbagai berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati masing-masing dalam hidup kita. Malam ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati saya mengajak Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mengagungkan Tuhan, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Anugerahnya selalu baru tiap hari. Maka daripada itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kita memuji Tuhan. Kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan ku ingin tetap di sini ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu oh Tuhan. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur kami malam ini kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami,
Kami bersyukur malam ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh datang beribadah bersama kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu pada malam ini Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami. Suci dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak memuji Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan dalam ibadah malam ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita masih terus memuji Tuhan. Kita masih terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata alam dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengagungkan Tuhan. Kita akan menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan segenap hati kita. Setiap hati kami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Besar bagiku, terang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna. Diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan suara kita di hadapan Tuhan.
Mari kita menaikkan pengagungan kita, penyembahan kita, bahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika kita renungkan, ada banyak yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, bahkan tak terselami oleh pikiran kita manusia. Sungguh terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Maka layaklah kita menaikkan ucapan syukur kita, pengagungan bahkan penyembahan kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Allah. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh amat sempurna dalam hidup kami, terbukti sampai dengan saat ini. Maka malam ini Tuhan, biarlah pujian kami, pengagungan kami, penyembahan, bahkan ucapan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini, pada malam ini, kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Handoko Sitindaun. Mari kita siapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian, Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Tuhan Kau sempurna. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam tayangan live streaming ini. Saya bersyukur masih diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini lagi ada kesempatan kami untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan suara-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami ya Bapa, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti sabda-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan kiranya diberkati oleh firman Tuhan ini, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca satu teks firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7b. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-7b saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diberikan untuk kita renungkan hari ini adalah belajar mendengar. Belajar mendengar. Kalau istilah tadi tema ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bahwa untuk belajar mendengar itu tidak gampang.
Apalagi mendengarkan orang banyak cerita, begitu ya. Kalau dalam ada beberapa istilah katanya perempuan itu lebih banyak kuota ngomongnya daripada laki-laki, begitu ya. Terus kita sebagai laki-laki, misalnya kami sebagai kaum laki-laki harus mendengarkan ya ke para wanita-wanita ini ngobrol. Apalagi kalian yang sudah punya pacar, pasti pacar kalian banyak cerita nih gitu ya. Lalu kita yang sudah berkeluarga, istri kita banyak ngomong segala macam. Kita harus belajar untuk mendengar. Karena apa? Karena memang kita harus memahami itu. Ada perbedaan-perbedaan itu tadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, belajar mendengar ini adalah suatu hal yang perlu diperjuangkan bagi kita. Namun apakah belajar mendengar yang seperti itu dalam konsep firman Tuhan hari ini? No, Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca firman Tuhan ini karena apa? Karena kita mau belajar mendengar suaranya Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita sering mendengar ada istilah tong kosong nyari bunyinya, gitu ya. Istilah ini diberikan kepada orang yang banyak bicara, tapi tidak ada makna dari perkataannya itu. Hal tersebut sangat cocok dengan tema kita malam hari ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di mana setiap perkataan yang kita keluarkan seharusnya memiliki tujuan, dan tujuan itu diproses dari mendengar. Jadi kalau kita ngomong, gitu ya, asal ngomong saja, pasti nggak akan ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Ngomong-ngomong seperti itu, ada contoh misalnya kayak bapak-bapak mungkin yang pernah ke Lapo gitu ya, minum tuak sambil ngobrol segala macam, sudah sampai di Lapo itu ya, keluar dari Lapo tidak ada lagi omongan itu. Tetapi firman Tuhan mau menekankan di sini apa yang kita dengar, memproses pikiran kita sehingga melalui apa yang kita dengar keluar dari perkataan kita dan juga tindakan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama seperti guru atau dosen, mereka bisa mengajar. Karena apa? Karena mereka terlebih dahulu diajar. Ketika mereka diajar, mereka duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah untuk mendengar gurunya atau dosennya mengajar. Dari apa yang mereka dengar dari dosennya itulah menjadi pegangan mereka untuk mereka bisa menjadi pengajar berikutnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini selalu disebutkan sebagai guru oleh murid-muridnya. Karena apa? Karena mengajar tentang kebenaran. Yang diinginkan oleh Tuhan Yesus apa? Murid-muridnya itu mendengarkan dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan satu mulut, dua telinga, pasti memiliki tujuan. Ada tujuannya. Karena apa? Karena mungkin salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa lebih banyak mendengar daripada ngomong. Gitu ya. Ada juga kalau misalnya kita ketemu orang yang ngomong dulu baru berpikir. Nah, yang kayak gini-gini ini jadi masalah ini. Timbul masalah dari orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Ngoceh aja, nyerocos aja, nggak tahu tujuan apa yang diomonginya. Nah, orang-orang seperti ini nggak bisa untuk diajak untuk mendengar. Karena apa? Karena selalu dia ingin didengarkan, tidak mau mendengarkan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini. Pada hari ini kata firman Tuhan, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini sering sekali terjadi kepada mereka yang suka membangkang, mereka yang sering paling merasa dirinya paling benar, apalagi mereka yang paling pintar. Sering terjadi karena apa? Karena mereka itu ingin sekali didengarkan. Biasanya orang-orang yang sok pintar, membangkang dan keras kepala seperti ini, biasanya nggak mau dinasihatin nih. Susah dinasihati, susah diingetin. Karena apa? Karena merasa dirinya paling benar, dirinya paling bisa semua, dirinya yang paling skillnya paling hebat, punya pengalaman yang tinggi. Sehingga ketika orang datang kepada dia untuk berkata-kata atau menyampaikan sesuatu, oh jangan ngomong sama saya kawan, levelmu di bawah saya. Asik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tidak berkata demikian. Ketika kita menjadi orang yang lebih hebat, semakin tinggi derajat kita, seharusnya ketika ada orang yang di bawah kita ingin naik ke atas kita, kita jangan mau menyaingi dia, kita turun. Karena apa? Karena ketika kita turun bukan kita kalah, kita sedang mengalah dan menang, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sedang mengangkat dia. Supaya apa? Supaya dia ngerti bahwa ketika kita di atas, nanti ada waktunya kita di bawah. Proses seperti inilah yang dilakukan ketika apa? Ketika kita mau taat belajar mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti ini sulit untuk mendengar dengan baik. Yang membangkang keras kepala batu atau kepala apalah itu saya tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita harus lebih sering mendengar suara Tuhan.
Maka tidak jarang Bapak Ibu Saudara, tidak jarang kenapa pergumulan kita jarang sekali atau tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa doa-doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa penyakit-penyakit kita tidak pernah sembuh. Mengapa masa depan kita, karir, pasangan hidup sulit untuk didapatkan. Karena apa? Karena kita selalu banyak protes sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan terus, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tapi tanpa kita sadari, yang Tuhan mau adalah kita duduk diam, dengarkan dia berbicara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita yang sering kali membanding-bandingkan diri dengan Tuhan atau dengan orang lain, mohon maaf Bapak Ibu, kita sering sekali membanding-bandingkan kita dengan orang. Kenapa saya berbeda dengan orang itu? Kenapa saya yang taat beribadah kepada Tuhan, sedangkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Karena kita tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Kita hanya mau Tuhan dengarkan suara kita. Kita hanya mau Tuhan mendengar tuntutan-tuntutan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau saja Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu, lalu dia langsung jawab pada waktu itu juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bukan menjadikan dia Tuhan, tetapi menjadikan dia dewa, menjadikan dia dukun, menjadikan dia sesuatu hal yang dapat diberhalakan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia hanya mau tunggu saya bertindak, dengarkan saya berbicara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau agar kita diam, dengarkan suaranya, dan lihat Tuhan akan bekerja melakukan yang terbaik untuk kita. Maka saya selalu yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat mendengar suaranya, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu kebutuhan kita di dunia ini adalah tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tujuan seorang murid belajar dalam sekolah supaya apa? Supaya pintar, mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan bisa menjawab soal-soal ujian dan akhirnya lulus dari sekolah itu. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita mendengar suara Tuhan yang pertama apa? Yang pertama, supaya kita tahu melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak sekali orang percaya tidak tahu melakukan kehendak Tuhan. Yang mereka tahu hanya datang ke gereja, yang mereka tahu hanya berdoa, yang mereka tahu hanya memberikan persembahan. Tetapi di luar itu, kehidupan mereka sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau ambil waktu pribadi mendengar suaranya, maka saya yakin dan percaya hidupmu akan berantakan, karirmu akan hancur, masa depanmu tidak akan kau capai. Tapi karena firman Tuhan berkata, engkau yang taat kepada Tuhan, engkau yang taat kepadaku, akan kuberikan kelegaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, kita bisa baca Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan atau rasakan jikalau Bapak Ibu memerintahkan atau Bapak Ibu Saudara sedang memerintahkan kepada anak atau seseorang akan sesuatu? Misalnya begini ya, misalnya siapalah namanya itu ya, kita bilanglah dulu, Toleh, tolong dulu ambilkan ini. Kata anaknya. Gimana perasaannya? Kesel pasti dong. Pasti kayak misalnya, wah jawabmu kalau kayak gitu. Apalagi dia sambil jawab, nggak dikerjakan. Kesel pasti orang tua kan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita saja sebagai orang tua
kesal dan marah kalau anak kita tidak taat mendengarkan atau tidak taat melakukan perintah kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Tuhan, saya bukan Tuhan. Tapi saya percaya dan yakin Tuhan pun akan merasakan kesedihan yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar untuk mendengar Tuhan atau belajar untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita tahu melakukan kehendak Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang pendeta pernah berkata dan memberikan alasan kenapa ada banyak orang menolak melakukan firman Tuhan. Pendeta ini berkata yang pertama alasannya karena apa? Karena konsep firman Tuhannya tidak sesuai dengan konsepnya. Sering mengomentari pengkhotbah. Salah itu pengkhotbah itu. Gak benar itu pengkhotbah itu. Gak fokus. Dia tidak fokus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan atau apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, Bapak Ibu Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, pendeta-pendeta ataupun siapapun hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan, itu bukan menyampaikan suara hati kami, Bapak Ibu Saudara. Itu menyampaikan suara hati Tuhan. Siapapun engkau yang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada hakmu untuk menilai itu. Engkau hanya duduk diam saja, dengarkan firman Tuhan. Jangan engkau sebagai, misalnya engkau seorang akademisi terus engkau berkata, wah ini salah ini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayo mari bertobat. Jangan lagi demikian. Lalu yang kedua katanya bertentangan dengan budayanya. Tiba-tiba ada seorang pendeta khotbah katanya, wah ya seperti ini tidak boleh. Firman Tuhan melarang kalau dalam adat seperti ini. Wah nggak benar nih pendeta nih, nggak benar nih pendeta nih. Bapak Ibu Saudara, yuk bertobat yuk. Jangan komentari segala sesuatu. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, ada adat atau budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, ayo kita ubah. Kenapa tidak? Tuhan Yesus juga memakai budaya, memakai adat untuk menyampaikan firman Tuhan. Adat budaya tidak ada yang salah. Saya katakan demikian, tidak ada yang salah. Tapi kalau itu bertentangan firman Tuhan, yuk kita berani, yuk kita berubah. Ubah. Karena apa? Karena kehendak Tuhan yang harus nyata dalam segala hal kehidupan kita, termasuk budaya dan adat istiadat kita. Yang ketiga katanya apa? Karena merasa dipermalukan dosanya, ditegur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ya saya katakan mungkin ada beberapa hamba Tuhan atau pendeta yang menyampaikan firman Tuhan untuk menegur jemaatnya, menyampaikan firman Tuhan supaya jemaatnya ditegur melalui ini, dosa ini. Tapi saya mau katakan apapun itu Bapak Ibu Saudara, apapun itu, saya yakin dan percaya ada Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk mengarahkan itu. Bukan karena keinginan dia, tapi keinginan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpengalaman Bapak Ibu Saudara demikian. Sering sekali mulut saya dikatup oleh Tuhan untuk tidak mengatakan apa yang saya inginkan dalam khotbah saya. Selalu saya izinkan Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir saya. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak main-main seorang pendeta di atas mimbar atau seorang hamba Tuhan di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan. Itu tidak main-main. Ada persiapan yang panjang dia siapkan firman Tuhan itu. Bukan asal tembak langsung sampaikan firman Tuhan. No, digumulin dulu, dibaca dulu. Kami di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer diajarkan untuk membaca minimal 14 kali ayat itu Bapak Ibu Saudara. 14 kali. Itu kalau misalnya tekstual. Kalau topikal itu banyak ayat yang harus dibaca. Oh beda lagi. Kalau Bapak Ibu mau belajar banyak, datang ke STT, belajar di STT. Asik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Merasa dipermalukan dosanya. Dia tidak mau dosanya diungkit-ungkit di atas mimbar. Tapi saya mau katakan di depan Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, kita harus mempermalukan dosa. Jangan sampai dosa mempermalukan kita. Maka ketika kita dipermalukan atau dosa kita sedang diombak-ambik, dicabik-cabik oleh Tuhan melalui firman Tuhan, keputusanmu bukan komentar. Keputusanmu bukan marah. Keputusanmu bukan malah engkau menghujat penyampaian firman Tuhan itu. Tapi keputusanmu berlutut di hadapan Tuhan, bertobat. Itu pendengar Tuhan yang baik. Maka ketika firman Tuhan menyampaikan segala sesuatu tentang dosamu, engkau lipat tangan, Tuhan, itu saya. Ampuni saya. Itulah pendengar yang baik, Bapak Ibu Saudara. Lalu pendeta ini juga menyebutkan yang keempat. Karena apa? Karena terpengaruh dengan ajaran lain. Saya mau katakan ya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara bergereja, setialah di gereja itu. Saya mau katakan demikian. Karena apa? Karena saya mau katakan banyak ajaran-ajaran gereja yang berbeda-beda.
Tapi saya mau katakan, kita satu di dalam Tuhan. Maka jangan pernah banding-bandingkan ajaran gerejamu dengan ajaran gereja lain. Oh, ajaran gereja saya lebih bagus, ajaran gereja itu sesat. Seakan-akan kita lebih hebat daripada Tuhan menilai ajaran-ajaran orang. Tapi saya mau katakan, dimanapun engkau bergereja, kalau engkau bertumbuh di gereja itu, percayalah imanmu akan semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau mengomentari. Tiba-tiba ada pengkhotbah dari gereja lain datang. Nggak benar ini. Lebih bagus pendeta kita yang khotbah. Bapak ibu saudara, yuk jangan lagi ya. Kita bertobat sama-sama. Lalu pendeta ini juga berkata, karena punya sifat pemberontak, sehingga dia menolak untuk melakukan firman Tuhan. Biasanya orang-orang yang seperti ini, selalu merasa dirinya paling benar di dalam gereja, atau paling benar ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan yang keenam, memilih-milih pengkhotbah. Siapa pengkhotbahnya hari ini? Oh, Bapak itu, nggak mau saya dengarkan itu. Siapa pengkhotbahnya hari ini? Nggak mau saya dengarkan itu. Lalu yang terakhir dia katakan, karena pekerjaannya ditegur dan bertentangan karena firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sering sekali ketika kita melakukan pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan itu menegur, lalu kita katakan, gimana pendeta ini, gimana hamba Tuhan ini? Maksud saya lakukan pekerjaan ini salah, melakukan pekerjaan ini, terus saya kerja apa? Bapak ibu saudara, tidak ada pernah siapapun hamba Tuhan berkhotbah mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang benar itu jadi salah. Tidak. Tapi saya mau katakan, kalau yang engkau kerjakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau yang engkau kerjakan itu menjauhkan dirimu daripada Tuhan, menjauhkan dirimu dari persekutuan, menjauhkan dirimu dari doa, menjauhkan dirimu dari hubungan pribadi dengan Tuhan, berhenti. Karena apa? Karena Tuhan pasti selalu punya cara untuk memberhentikan engkau. Maka saya mau katakan sekali lagi, sebelum dosa itu mempermalukan, lebih baik kau permalukan dosa itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alasan-alasan ini mungkin masih ada pada Bapak Ibu saat ini. Kalaupun masih ada Bapak Ibu Saudara, ayo kita bertobat. Jangan keraskan hatimu seperti kata Ibrani 4 ayat 7b. Kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penolakan dalam melakukan firman Tuhan biasanya terjadi bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ketidakmauan. Bukan karena engkau tidak mampu melakukan firman Tuhan, tapi karena kalau kadang banyak alasan. Nanti dululah, saya lagi sibuk. Nanti dululah. Sebenarnya itu penolakan. Bukan penundaan, tapi penolakan secara halus biasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat kita, yuk mulai dari dirimu sendiri. Timbulkan kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, biasanya orang seperti ini lebih senang melakukan atau menuruti kehendak hati dan kebenarannya sendiri daripada menuruti kehendak dan kebenaran Allah. Biasanya yang kayak gini-gini mau menyerupai Allah nih. Ya, ada malaikat yang mau menyerupai Allah diturunkan ke bumi jadi apa? Jadi simbolis Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk berhenti kita protes, berhenti kita untuk selalu mengeluh kepada Tuhan. Kalau misalnya dari ke-6 atau ke-7 alasan-alasan ini ada kepada Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita diam, duduk tenang di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Maria dan Marta, ingat cerita itu ya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang lebih memilih untuk diam duduk mendengarkan suara Tuhan? Maria kan? Karena apa? Karena dia tahu itu kebutuhannya. Tapi Marta kenapa? Marta sibuk mencari perhatian Tuhan. Biasanya kesibukan-kesibukan kita itu tidak diterge, apa istilah terge orang Bataknya? Tidak didengarkan oleh Tuhan atau tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena yang Tuhan mau, yang Tuhan perhatikan adalah orang-orang yang taat mendengarkannya, duduk diam dan melakukan kehendaknya. Maka yang kedua, tujuan kita belajar mendengarkan suara Tuhan agar apa? Agar kita menjadi bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-5, di situ jelas dikatakan bahwa sebaiklah, Amsal yang pertama ayat yang ke-5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bapak
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tujuan penulisan Amsal adalah supaya orang yang membacanya hidup dalam kebijaksanaan, disiplin iman, dan dalam kebenaran. Intinya agar kita memiliki hikmat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mendengar dengan baik adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang yang berhikmat. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu di Gibeon, Salomo bertemu dengan Tuhan dalam mimpi dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-9. Dalam mimpinya itu Tuhan berfirman kepada Salomo, katanya dalam mimpi itu, Salomo, mintalah sesuatu kepadaku agar aku berikan kepadamu. Tapi lihat, Salomo meminta apa? Kalau kita mungkin di situ, oh Tuhan aku minta kaya, minta ini mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Salomo dengan hikmatnya dia katakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Wah, gak gampang tadi. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Pak Salomo yang dipengaruhi oleh banyak orang di situ, dipengaruhi oleh kekayaan-kekayaan yang banyak. Dia tidak ingin menambah kekayaannya, tetapi ingin menambah hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya ketika Salomo menyelesaikan permasalahan orang yang sedang memperebutkan anak, lalu Salomo dengan hikmatnya, silakan kalian di antara kalian bunuh anak itu. Karena Salomo tahu seorang ayah, seorang ibu, orang tua mana yang rela mau membunuh anaknya. Itu hikmat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Salomo ingin selalu dengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Salomo menjadi orang yang bijaksana. Salomo menjadi orang yang berhikmat. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita sulit untuk menyelesaikan masalah kita karena apa? Karena kita kurang berhikmat. Karena kita kurang bijaksana. Itu bukan karena kita tidak diberikan Tuhan, tidak. Tapi karena apa? Karena seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara, ada di antara kita yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Secara pribadi datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan, aku mau mendengar suara Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak mau mendengarkan dan mengindahkan perkataan Tuhan adalah orang yang bebal dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, orang-orang yang demikian adalah kejijikan bagiku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang bijaksana dan berhikmat bukan dia yang kaya, memiliki segalanya, atau orang yang pintar, orang yang berpendidikan tinggi. Hikmat tidak diperoleh dari kekayaan, kecerdasan, dan hikmat hanya bisa diperoleh dari orang yang takut akan Tuhan. Kekayaanmu tidak menjamin engkau bisa menjadi orang yang berhikmat. Titelmu yang tinggi tidak menjamin engkau menjadi orang yang berhikmat. Ada orang yang berpendidikan tinggi, tapi perlakuannya, karakternya, sifatnya seperti orang yang tidak berpendidikan. Jangan banggakan titelmu Bapak Ibu Saudara. Jangan bangga-banggakan harta kekayaanmu. Karena itu semua bisa sirna dengan seketika dibuat Tuhan. Tapi orang yang berhikmat, dia tahu bagaimana berkata-kata. Dia tahu bagaimana berpikir. Dia tahu bagaimana bertindak. Dia tahu karena apa? Karena Tuhan yang memberitahu. Karena apa juga? Karena dia sering mendengarkan suara Tuhan. Tidak menjamin juga Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan terus belajar hikmat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak berhikmat. Emosian misalnya, marah-marah gitu ya, mengintimidasi satu sama lain. Tidak semua hamba Tuhan demikian. Ada banyak hamba Tuhan di luar sana yang malah memilih jalannya sendiri. Pindah dari panggilannya jadi hamba Tuhan menjadi apa? Supervisor mungkin jadi apa? MLM gitu ya, ikut MLM dan segala macam untuk memberikan keuntungan gitu. Tapi saya mau katakan, siapapun engkau adalah hamba Tuhan. Ayo berhikmat, dengarkan suara Tuhan supaya engkau menjadi orang yang bijaksana. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang bijaksana dan berhikmat adalah orang yang tahu diri, menyadari keterbatasannya, dan karena itu dia selalu ingin menerima didikan daripada Tuhan. Maka orang yang berhikmat adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu terus ingin belajar dari orang lain. Tidak pernah menutup kemungkinan siapapun dia. Mau dia di bawah kita, siapapun Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini pimpinan, belajar juga dari bawahan juga bisa loh Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap bawahan kita itu tidak bisa memberikan kritikan kepada kita.
Jangan terlalu menganggap bahwa senioritas. Iya, senioritas itu tidak salah, benar menghormati senior. Tetapi tidak perlu kita menjadi senior yang otoriter, menjadi senior yang intimidasi. Tidak, senior juga harus belajar dari bawahan. Karena dari bawah itulah kita belajar. Kita juga berasal dari bawah dulunya. Maka kita diangkat Tuhan menjadi tinggi. Maka firman Tuhan katakan, kalau engkau takut akan Tuhan, engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau bukan di bawah tapi engkau akan diangkat Tuhan tinggi. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas katakan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena untuk menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat harus terus banyak belajar, terutama belajar akan firman Tuhan. Sebab pengetahuan, hikmat dan kekayaan di dalam Tuhan sangat dalam. Tidak bisa kita katakan bahwa kita sudah mengerti maksudnya Tuhan. Kita sudah mengerti kehendaknya Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat 33 katakan, oh alangkah dalamnya, tidak terselami oleh pikiran kita. Maka kita harus terus belajar. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah bisa selesai memahami Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Maka terus belajar pahami Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan setiap 1 minggu sekali, tetapi setiap hari. Itulah orang-orang yang berhikmat, mau mendengarkan suara Tuhan terus menerus. Maka jangan biarkan dirimu terus terbuai dengan kesibukan sehingga melupakan bahwa kita butuh Tuhan dalam segala hal. Itulah makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setinggi apapun titelmu, teruslah mendengar. Sekalipun engkau menjadi pimpinan, belajarlah mendengar bawahanmu. Kalau kita menjadi seorang suami, belajar setia mendengarkan istri. Kalaupun engkau seorang istri, belajar setia mendengarkan suamimu. Engkau seorang anak, belajar setia mendengarkan didikan orang tuamu. Kalau kita menjadi orang tua, kita juga tidak perlu gengsi belajar dari anak kita. Karena apa? Proses belajar itu tidak terbatas oleh apapun, tidak dibatasi oleh apapun. Kita bisa belajar dari banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada saat kita menyampaikan pendapat, koreksian kepada orang. Ada saatnya juga kita mendengarkan pendapat dan koreksian orang lain. Jangan mau hanya didengar Bapak Ibu Saudara, tapi juga kita harus menjadi pendengar. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan memasang gengsi terlalu tinggi untuk tidak mau mendengarkan orang lain. Demikianlah juga dengan Tuhan. Jangan hanya menuntut dan meminta banyak hal kepada Tuhan, tapi kita lupa hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Duduk diam mendengarkan suaranya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadilah bijaksana. Jangan sampai gengsi dan kesoktahuan kita malah menjadikan kita menjadi orang yang bodoh. Jangan biarkan gengsi dan kesoktahuanmu itu menjadikan dirimu menjadi orang yang bodoh. Tapi belajar untuk bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Memang tidak gampang ya. Tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara mendengar itu. Apalagi sebagai kami, sebagai konselor misalnya yang mengkonseling orang, harus dengarkan masalah orang. Kita tidak boleh memotong. Seorang konselor kalau ada orang cerita, ini ya Pak, saya punya masalah begini-begini. Oh iya, saya juga punya masalah. Sama loh masalah kita. Jadi dia yang didengarkan, bukan konselinya. Konselor yang cerita jadinya balik. Ujung-ujung konseli bilang, ayo kita berdoa, saya doakan Bapak katanya. Waduh, Bapak Ibu Saudara, belajar mendengar itu tidak gampang ya. Memang tidak gampang. Apalagi seorang gembala, menjadi gembala jemaat yang mungkin jemaatnya banyak, harus mendengarkan satu persatu jemaatnya punya masalah. Tapi kita tahu, pribadi kita hanya Tuhan yang tahu. Masalah kita juga Tuhan yang tahu. Cara menyelesaikannya, orang bisa memberikan jalan, orang bisa memberikan tuntunan, tapi keputusannya ada dengan engkau dan Tuhan. Kalau engkau tidak mau melakukannya, engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Makanya ketiga, kenapa kita harus mendengarkan suaranya? Agar apa? Agar kita menikmati janji berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-28 Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua, di situ jelas dikatakan tentang berkat dan kutuk. Namun kita mau melihat khususnya yang ayat yang ke-28 ayat yang kedua, di situ kita mau melihat tentang berkat Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Segala berkat ini, ya berkat-berkat yang sudah disampaikan nantinya di ayat sesudahnya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara kenal dengan Bunda Teresa, Bunda Teresa ini pernah mengatakan begini,
Tuhan tidak meminta kita untuk kita harus sukses dalam segala hal, melainkan harus setia. Hikmat yang luar biasa dari Bunda Tresia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan yang mencerminkan bagaimana Tuhan menilai hidup seseorang yang dapat berkenan kepadanya. Seringkali kita hanya menitik beratkan pandangan kita pada kesuksesan dan berkat secara materi saja. Pada sesungguhnya kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang adalah ketika mereka berhasil melakukan kehendak Tuhan. Maka kalau engkau sukses tapi kau melupakan kehendak Tuhan, engkau belum berhasil. Ketika engkau berhasil mencapai segala sesuatu tapi engkau menghalalkan segala cara, entah itu baik atau tidak, engkau belum berhasil. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika engkau tahu dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan namun tidak menyimak apalagi melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti sering sekali dalam kehidupan kita ada banyak sekali pengalaman-pengalaman, apalagi kalau misalnya kita mengalami kekurangan. Orang-orang yang tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan sering sekali menjadi orang-orang yang minta-minta. Benar saya mengatakan, minta sana minta sini, minta sana minta sini, ujungnya ngutanglah segala macam. Mazmur 37 ayat 25 katakan, dulu aku muda, sekarang aku tua, sampai sekarang aku tidak pernah melihat anak cucunya hidup meminta-minta. Daud berani katakan demikian karena apa? Karena Daud mau mendengarkan suara Tuhan. Daud katakan, selidikilah hatiku dan pikiranku Tuhan, apakah aku berkenan kepada Tuhan. Begitu banyak prajurit, ajudan dan semua panglima-panglima Daud. Tetapi ketika musuh datang, dia katakan, Tuhan, kepadamu kuserahkan semuanya. Tuhan, tunjukkan kuasamu. Tuhan, aku berserah kepadamu. Daud tahu bahwa Tuhan yang dapat menyelesaikan segala perkara. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin menikmati berkat Tuhan itu, saya mau katakan, memang Bapak Ibu Saudara, bukan berarti karena kita rajin mendengarkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu secara materi segera diberikan kepada kita. No, karena tidak semua orang mendengarkan dengan baik. Ada orang hanya mendengar, tapi nggak tahu apa yang dia dengar dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi orang yang mendengar dengan baik, orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tahu melakukannya, akan menerima janji berkat Tuhan. Maka benar firman Tuhan ini, segala berkat yang tertulis dalam Ulangan 28 ini akan didapati oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kutuk akan kita dapatkan kalau apa? Kalau kita tidak mau melakukan, kalau kita tidak taat melakukan suara Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pendengaran secara benar memampukan kita memahami berkat yang Tuhan sediakan dalam seluruh aspek dalam kehidupan kita. Maka mendengar bukan karena ada maunya, tetapi yang paling utama adalah dengarkan, lakukan firman-Nya dengan benar, maka kita akan menikmati janji berkat Tuhan. Maka ketiga alasan ini membuat kita menjadi pendengar Tuhan dengan setia. Supaya apa? Supaya kita mengerti melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, dan akhirnya pun kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Wah, ada kekayaan yang luar biasa yang kita dengar dari firman Tuhan ini ya Bapak Ibu Saudara. Dari belajar mendengar loh. Dari belajar mendengar, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehendak-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dengarkan, dan kami rindu kami bisa melakukannya. Kami memang sering sekali sulit untuk menjadi pendengar ya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kami sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak Tuhan. Lupa kami akan kehendak Tuhan sehingga menjadikan kami orang-orang yang bebal dan tidak menjadi bijaksana. Sehingga akhirnya kami tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar mendengar suara Tuhan dengan baik. Bukan seminggu sekali, tapi setiap saat, setiap waktu kami terus mau mendengarkan suara Tuhan. Dan ajari kami juga Tuhan untuk tahu melakukannya. Karena tidak jarang di antara kami ya Bapa, kami hanya tahu mendengar, tidak tahu melakukannya. Hanya sebatas mendengar di tempat duduk kami. Tapi ketika kami berdiri keluar dari tempat kami lupa melakukannya. Hari ini Tuhan,
Jikalau ada alasan-alasan untuk kami memberontak tidak melakukan firman Tuhan yang kami lakukan selama ini, kami berdoa dalam nama Yesus, ampuni kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau mendengarkan suara Tuhan, agar hidup kami tercermin menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba sudah menyelesaikan penyampaian firman Tuhan ini, tapi hamba percaya ada Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap para pendengar pada malam hari ini. Kiranya Engkau menjamah mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita peka terhadap suara Tuhan, dan kita harus membaca firman Tuhan supaya kita bisa menangkap suara Tuhan lewat firman-Nya. Jangan lupa ada acara lain lagi yang penting yang dapat Bapak Ibu saksikan, yang kami tayangkan setiap hari Minggu. Itu ada acara untuk muda-mudi, acara bincang orang muda atau BOM. Juga hari Jumat ada acara untuk anak-anak, event kit. Juga hari Senin jangan lupa ada acara miracle, kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita. Juga seperti biasa kami akan hadir lagi minggu yang akan datang dalam acara live streaming seperti ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu para pemirsa sekalian. Saya tidak tahu apa pergumulan, apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, tapi mari kita bersama-sama naikkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh duduk dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami menjadi pendengar-pendengar suara Tuhan, taat kepada suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari tingkat yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati, Tuhan terus membangunkan bangsa dan negara kami ke arah yang makin lebih baik, baik segi ekonomi, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para aparatur negara yang menjaga, melindungi kedaulatan negara kami, baik TNI maupun kepolisian. Tuhan, berikan wibawa, kemampuan kepada mereka untuk menjalankan tugas. Kami juga berdoa untuk lembaga kami di mana kami melayani, YPPI, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, berkatilah pusat kami yang ada di Batu, para pembina, pengurus, dan juga Tuhan tolong ketua umum kami, berikan hikmat dari Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Juga ketiga lembaga sekolah yang ada dalam naungan yayasan kami, baik I3 di Batu, juga ATI di Kalimantan, juga STT Ebenezer yang ada di Tanjung ini. Tuhan berkati, pakai ketiga sekolah ini untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh mahasiswa kami yang sedang praktek antar semester. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemirsa yang sudah menonton acara ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan pekerjaan, ada yang dalam pergumulan masa depan, juga keturunan, juga bisnis mereka, apapun persoalan, kami tahu bahwa ada jawaban dalam tangan Tuhan. Dan ajar kami untuk bersandar penuh dan peka terhadap apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, sapa doa permohonan kami yang sudah kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari sekarang, besok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa.